Penderita penyakit saraf tersebut wajib memperhatikan asupan makanan dan minuman sebagai ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya Nugraha. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana perkembangannya? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyembuhkan suatu penyakit ini. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan edukasi lagi nih kepada kalian. Karena kalau kemarin itu kan saya sudah membuatkan video edukasi juga terkait dengan pantangan aktivitas bagi penderita penyakit saraf tersebut. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pantangan terkait dengan makanan dan minuman bagi penderita penyakit saraf tersebut. Nah, mengapa teman-teman kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut harus memperhatikan asupan makanan dan minuman? Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasannya kita sebagai seorang penderita penyakit saraf tersebut itu harus sadar asupan makanan dan minuman itu kan adalah asupan yang setiap hari diberikan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita tidak memperhatikan, maka perkembangannya kemudian proses pemulihannya itu juga semakin hari semakin melambat. Makanya saya di sini menekankan, saya memberikan suatu edukasi pantangan makanan dan minuman. Jadi supaya teman-teman memiliki gambaran, bisa membedakan, oh ini makanan yang bisa saya makan, oh ini makanan yang bisa saya hindari atau saya kurangi, ini minuman yang bisa saya minum setiap hari, ini minuman yang mungkin bisa saya hindari ataupun saya stop untuk penyembuhan penyakit saraf tersebut. Nah, makanya supaya teman-teman paham, simak video ini sampai akhir teman-teman, karena akan saya jelaskan sedemikian rupa supaya kalian paham. Oke teman-teman, jadi sebelum saya membahas secara lebih jauh terkait dengan pantangan makanan dan minuman ini, saya menekankan kepada kalian, ini sebuah edukasi terkait dengan pantangan makanan dan minuman bagi penderita penyakit saraf tersebut. Jadi saya di sini tidak mengatakan tidak boleh dikonsumsi, tetapi sebaiknya dikurangi. Jadi setelah melihat video ini, kalian paham mana makanan yang harus saya kurangi dan saya hindari. Begitu ya teman-teman, bukan di stop. Oke. Jadi langsung saja kita akan bahas terkait dengan pantangan makanan dan minuman. Nah, tapi di sini saya akan membahas pantangan makanan terlebih dahulu, baru nanti ke minuman ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas terkait dengan pantangan makanan terlebih dahulu. Yang pertama, pantangan makanan yang harus dihindari penderita penyakit saraf tersebut itu, yang pertama adalah makanan instan dan cepat saji teman-teman. Nah, banyak sekali kita jumpai di lingkungan kita atau di sekitaran kita makanan cepat saji, instan dan cepat saji. Contohnya ada mie instan, kemudian roti instan, bubur instan, dan lain sebagainya. Nah, makanan instan ini juga seperti pizza, burger, spaghetti, dan masih banyak lagi. Jadi ini sebenarnya akan memperburuk kondisi kita teman-teman apabila kita sering mengonsumsi hal tersebut. Mengapa? Karena kita tahu bahwasannya di makanan instan dan cepat saji itu adanya sebuah pengawet. Nah, ketika kita sering mengonsumsi hal tersebut, masuk asupannya ke dalam tubuh kita, maka pengawetnya pun juga akan masuk dalam tubuh kita. Nah, pengawetnya akan menumpuk dalam tubuh kita. Apalagi kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut itu jarang melakukan aktivitas. Wong orang sudah sakit pastinya juga jarang melakukan aktivitas, hanya bisa duduk, tidur, kemudian berdiri dan lain sebagainya. Nah,
Kalau kita sering-sering mengonsumsi hal tersebut, maka pengawetnya itu akan menumpuk di dalam tubuh kita sehingga menjadi racun dan akan memperparah kondisi kita. Terlebih suatu makanan instan ini kan ada pengawet zat kimianya, juga akan memberikan sebuah atau mencetuskan sebuah peradangan. Jadi ketika peradangan itu akibat zat kimia oleh makanan instan, itu tidak bisa dideteksi oleh tubuh kita sehingga akan memperburuk kondisi kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut harus bisa mengurangi hal tersebut, teman-teman. Bahkan ada penelitian pun yang mengatakan makanan instan dan cepat saji ini baru bisa dicerna oleh tubuh kita sekitar 2 sampai dengan 3 hari, teman-teman. Jadi sudah terbayang bahwasannya bahayanya mengonsumsi makanan instan dan cepat saji ini, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Jadi jangan pernah disepelekan. Kemudian mari kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut itu memperhatikan konsumsi kita sebagai bentuk ikhtiar untuk menyembuhkan suatu penyakit saraf tersebut ini. Dan sebagai penderita penyakit saraf tersebut ini sebaiknya juga membatasi makan makanan hal yang instan karena akan memperburuk kondisi-kondisi kita. Saya di sini tidak mengatakan tidak boleh, tetapi dibatasi dan dikurangi. Orang normal saja kalau mau makan instan, yang instan dan cepat saji itu pasti dibatasi, teman-teman. Tidak tidak berlebihan. Karena tahu bahwasannya sering makan hal tersebut dapat mengganggu sistem pencernaan tubuh kita. Apalagi kita penderita penyakit saraf tersebut juga harus sadar bahwasannya sudah sakit, jangan menambah racun dan pengawet dalam tubuh kita. Begitu ya, teman-teman. Jangan beranggapan bahwa penyakit atau penderita penyakit saraf tersebut ini tidak bisa kemana-mana, hanya bisa mengandalkan mie instan dan lain sebagainya, hal-hal yang instan. Tetapi kita juga harus ikhtiar berusaha mengurangi sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan penyakit saraf tersebut kita. Begitu ya, teman-teman. Itu adalah makanan yang harus dihindari yang pertama. Oke, teman-teman, lanjut ke yang kedua. Makanan yang harus kalian hindari sebagai penderita penyakit saraf tersebut itu makanan yang mengandung minyak, teman-teman. Nah, siapa nih yang di sini sering mengonsumsi makanan yang mengandung minyak? Minyak di sini adalah minyak goreng ya, teman-teman. Seperti contohnya di lingkungan sekitar kita itu kan banyak sekali, ada gorengan, kemudian ada jamur goreng, tempe goreng, tahu goreng, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya banyak sering kita jumpai. Jadi sebaiknya kita kurangi, teman-teman. Karena apa? Karena sebenarnya makanan yang mengandung minyak ini kan ada sebuah kandungan asam lemak omega 6. Nah, sebenarnya asam lemak omega 6 ini bagus untuk tubuh kita. Tetapi kalau kita sering mengonsumsi makanan yang berminyak tersebut, itu akan mengakibatkan asam lemak omega 6 ini meninggi atau menjadi tinggi. Sehingga ketika kalau tinggi, dia itu akan menimbulkan suatu peradangan baru. Nah, jadi kita sudah menderita penyakit saraf tersebut, rasanya itu nyeri, sakit, tidak bisa aktivitas lain sebagainya. Kalau kita tidak membatasi mengonsumsi gorengan, mengonsumsi makanan-makanan yang berminyak itu akan apa? Akan menimbulkan peradangan baru lagi. Jadi mungkin akan menimbulkan suatu rasa sakit yang berlebihan lagi. Terlebih kalau kita membeli suatu makanan yang berminyak ini di tempat umum yang mungkin minyaknya itu tidak diganti, teman-teman, tidak diganti dengan baru, itu juga akan memperburuk kondisi kita, juga bisa menyebabkan batuk, menyebabkan suatu penyakit-penyakit atau mendatangkan penyakit lain di dalam tubuh kita, teman-teman. Jadi sebaiknya sebagai penderita penyakit saraf tersebut, saya sarankan untuk membatasi suatu makanan yang mengandung minyak ini. Gitu ya, teman-teman. Ini perlu diperhatikan karena makanan yang mengandung minyak ini biasanya sangat sering dikonsumsi karena enak. Biasanya dikonsumsi
kalau pagi hari setelah bangun tidur itu kan mau sarapan itu kan wah gorengan dulu, atau biasanya kalau malam hari mau makan malam itu kan enak ini, atau sore-sore sambil ngeteh sambil ngopi sambil diisi dengan gorengan. Nah itu sebaiknya saya sarankan tidak di stop tetapi dikurangi jumlah konsumsinya, apalagi kalian penderita penyakit saraf tersebut yang usianya lebih dari 30 tahun. Nah itu saran saya benar-benar untuk dikurangi dan diperhatikan ya teman-teman. Kita lanjut yang ketiga, makanan yang harus kalian hindari adalah daging kambing teman-teman. Nah di sini saya mengatakan daging kambing bukannya di stop, tapi coba dikurangi, apalagi kalian penderita penyakit saraf tersebut itu yang usianya sudah 30-40 tahun ke atas. Nah, biasanya penderita penyakit saraf tersebut yang usianya 30-40 tahun ini jarang memperhatikan ya teman-teman. Karena ini juga akan berefek atau berakibat buruk apabila kita sering mengonsumsi daging kambing. Nah, mengapa Mas? Karena daging kambing ini dapat menyebabkan kita hipertensi. Nah, ketika kita mengalami suatu hipertensi yang tekanan darah tingginya yang cukup tinggi sekali, itu akan mengakibatkan suatu pembuluh darah pada area saraf tersebut. Itu kan sudah meradang, ditambah dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sangat tinggi sekali akan menyebabkan pecah. Nah, ketika pecah justru akan berakibat fatal teman-teman. Bisa mengundang suatu berbagai penyakit berdatangan dalam tubuh kita teman-teman. Dan kita sudah menderita penyakit saraf tersebut, apabila kita juga menderita hipertensi, pasti kondisi tubuh kita pun juga akan teman-teman, intinya akan tambah buruk. Wis meh jalan gak bisa, mau beraktivitas gak bisa, ditambah dengan hipertensi dan lain sebagainya. Banyak kita minum obat untuk meredakan saraf tersebut, obat untuk menurunkan tekanan darah, itu nanti lama-kelamaan juga akan memperburuk kondisi kita. Makanya saya di sini menekankan bahwasannya ketika kalian penderita penyakit saraf tersebut yang usianya sudah 30-40 tahun, itu saran saya pun juga berhati-hati dengan suatu daging kambing ini. Karena ketika kalian tidak memperhatikan suatu daging kambing ini, maka lambat laun kalian akan merasakan suatu hipertensi atau tensi yang begitu tinggi, sehingga akan memperburuk suatu kondisi kita teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya coba dikurangi, jangan terlalu sering mengonsumsi daging kambing. Juga kan daging kambing kan juga beredar di masyarakat, juga banyak sekali juga menyebabkan tensi yang tinggi atau intinya darah tinggi. Darah tinggi ini apabila tidak dikendalikan akan memicu suatu penyakit lain. Sudah menderita saraf tersebut memicu penyakit lain, nah justru akan membahayakan suatu kondisi kita. Gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, kita lanjut yang keempat. Makanan yang harus kalian hindari adalah jeroan. Nah, siapa nih di sini yang suka dengan jeroan? Biasanya anak-anak muda sering makan makanan jeroan. Terlebih kalian penderita penyakit saraf tersebut yang usianya 20-an ke atas. Nah, itu biasanya masih seneng-senengnya dengan sebuah makanan jeroan ini teman-teman. Itu jeroan itu kan entah bisa usus, bisa paru, kemudian bisa babat, bisa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jeroan yang sebaiknya kita hindari teman-teman. Karena apa? Karena justru ketika kita terlalu banyak memakan suatu jeroan ini kan di dalamnya ada kandungan suatu lemak teman-teman. Dan lemak ini akan menyebabkan ketika menumpuk di dalam tubuh kita tidak melakukan aktivitas gerak, tidak melakukan suatu aktivitas lain. Ini akan mengakibatkan kita obesitas. Nah, ketika kita obesitas kan kita juga sudah
menderita penyakit saraf tersebut, kemudian kita kelebihan suatu makanan jeroan tersebut mengakibatkan banyak lemak di tubuh kita, sudah menderita saraf tersebut, lemaknya banyak, obesitas, kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, dan justru sudah kita ini di dalam tubuh kita banyak sekali racun, banyak sekali suatu penyakit yang berdatangan ketika kita tidak mengontrol suatu makan atau mengonsumsi jeroan ini, teman-teman. Nah, obesitas sendiri pun ini juga akan memperburuk suatu kondisi penyakit saraf tersebut. Karena apa? Karena obesitas itu kan kelebihan berat badan, sehingga di tulang belakang itu akan adanya tambahan tekanan tubuh. Karena kan kita berat badannya sudah berlebihan, ada tekanan tubuh, sehingga lambat laun, entah itu mungkin masih muda, kemudian nanti tuanya mungkin bisa terjadi pengeroposan di tulang belakang, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan menderita saraf tersebut yang semakin hari semakin parah, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita memperhatikan pola makan ini. Apalagi kalian masih muda, penderita penyakit saraf tersebut masih muda, coba hindari ataupun dikurangi sedikit saja kalau kalian pengen. Jadi mulai sekarang kita sudah paham hal tersebut, di dalamnya ada lemak, maka jangan diteruskan sehingga coba dikurangi supaya kondisi tubuh kita ini semakin hari semakin membaik, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, yang kelima, kita akan membahas terkait dengan sayuran nih. Nah, makanan yang harus kalian hindari sebagai penderita penyakit saraf tersebut itu yaitu ada buncis, kemudian kangkung, dan kacang panjang. Nah, biasanya nih penderita penyakit saraf tersebut yang umurnya sudah 30-an tahun ke atas jarang memperhatikan suatu makanan seperti ini, teman-teman. Nah, makanan seperti ini, kangkung, buncis, kemudian kacang panjang ini sebenarnya akan mengakibatkan, ketika dikonsumsi berlebihan, akan mengakibatkan tingginya suatu purin. Kemudian ketika purin ini tinggi akan menyebabkan suatu asam urat. Nah, biasanya yang usianya sudah 30 tahun ke atas itu kan, wah ini enak, ini makanan kangkung, buncis, kemudian kacang panjang ini diolah menjadi sop, diolah menjadi makanan-makanan yang intinya untuk rumah itu kan enak. Nah, ketika dia berlebihan setiap hari makan tersebut akan mengakibatkan purin tinggi, menyebabkan asam urat. Nah, jangan pernah disepelekan, teman-teman, asam urat ini, karena asam urat ini ketika kita sudah menderita suatu penyakit saraf tersebut, kemudian kita juga dilanda penyakit asam urat. Nah, kita sudah tidak bisa apa-apa, teman-teman. Karena apa? Saraf tersebut pun mengakibatkan aktivitas itu terhambat, ditambah lagi dengan asam urat, yaitu peradangan di sendi-sendi, tangannya menjadi besar, kemudian kakinya juga menjadi pembengkakan dan lain sebagainya. Apabila tidak kita kontrol, lah sudah asam urat ditambah dengan saraf tersebut itu kalau tidak hanya berdiam diri ya mau kemana aja. Jadi saran saya sebagai penderita penyakit saraf tersebut, hindari makanan seperti kangkung, buncis, kemudian kacang panjang ini sebaiknya dikurangi, bukan di stop. Kalau kalian penyuka 3 makanan ini, 3 sayuran ini, sebaiknya kalian kurangi. Dan alangkah baiknya kalian juga memperhatikan pola makan. Kalau misalkan kalian setiap hari justru akan meningkatkan purin, jadi mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali dan lain sebagainya. Yang penting asupan dalam tubuh kita terpenuhi, teman-teman. Jadi alangkah baiknya, terkhusus juga usianya sudah 30-an tahun ke atas, bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut harus berhati-hati dan harus memperhatikan suatu makanan ini. Karena ini menjadi momok bagi orang-orang dewasa, orang-orang lanjut usia. Ketika makan makanan hal tersebut, maka akan meningkatkan purin dan menyebabkan suatu asam urat. Jadi
kalian harus memperhatikan teman-teman sebagai penderita penyakit saraf tersebut supaya bisa cepat sembuh. Dan teman-teman, yang keenam, makanan yang harus kalian hindari adalah ikan sarden. Nah, olahan-olahan hewan, olahan-olahan suatu ikan, alangkah baiknya saya sarankan untuk dikurangi terlebih dahulu. Bukan di stop, tapi dikurangi terlebih dahulu. Memang mungkin banyak penelitian yang mengatakan bahwasannya ikan sarden ini bagus ketika kita mengonsumsinya karena banyak kandungan zat besi sehingga membantu proses tulang, pembentukan suatu tulang, penguatan tulang, dan lain sebagainya. Tetapi alangkah baiknya kita juga berhati-hati dan menjaga ya teman-teman. Karena apa? Karena olahan ikan asin, olahan-olahan ikan laut itu bisa memicu timbulnya atau naiknya suatu purin sehingga menyebabkan kita asam urat. Bahwasannya mungkin bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut di usia 30-an ke atas, 40 dan lain sebagainya, itu saran saya berhati-hati dalam mengonsumsi ikan sarden. Memang ikan sarden ini kan cukup dikenal di masyarakat, ikan yang sehat, olahan-olahannya juga enak, olahan-olahannya juga dikenal di masyarakat. Nah, itu memang sebenarnya juga bagus, tapi tidak ada salahnya kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut untuk mengurangi hal tersebut supaya terdapat suatu kondisi tubuh yang kita inginkan, yaitu kondisi tubuh yang fit dan fresh, tidak ada kandungan asam urat di dalam tubuh kita. Selain itu, mungkin juga kan ikan sarden itu kan ketika produksinya ada di kalengan. Nah, di kalengan juga ada pengawetnya. Nah, ketika kita mungkin terlalu sering, terlalu banyak sekali mengonsumsi hal tersebut, maka juga akan menumpuk racun-racunnya, menumpuk suatu pengawetnya di dalam tubuh kita, juga tidak baik seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Maka alangkah baiknya sebagai penderita penyakit saraf tersebut mengurangi makanan tersebut supaya kondisi tubuh kita bisa segera sembuh teman-teman. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, yang ketujuh atau yang terakhir, ini makanan yang harus kalian hindari adalah makanan yang manis dan asin. Nah, makanan manis dan asin ini sebaiknya dihindari sebagai penderita penyakit saraf tersebut karena akan mencetuskan suatu peradangan dan memperlambat suatu proses penyembuhan. Nah, kita tahu bahwasannya makanan manis dan asin ini dapat mencetuskan suatu peradangan dan menyebabkan kenaikan berat badan teman-teman. Selain itu, ketika kita juga mengonsumsi makanan yang manis kemudian asin juga akan memperburuk suatu nyeri punggung. Nah, jadi kalian yang suka makanan-makanan manis, makanan-makanan yang asin itu sebaiknya dikurangi terlebih dahulu atau dihindari terlebih dahulu sebagai penderita penyakit saraf tersebut. Jadi boleh dimakan tetapi asalkan tidak berlebihan atau sesuai dengan porsinya ya teman-teman. Jadi tidak berlebihan, tidak juga kurang. Jadi sebaiknya seperti itu. Jadi bukan di stop. Wah, saya sudah melihat video Mas Faras ini, saya menyetop makanan manis, gak boleh makan manis, tidak. Tapi alangkah baiknya tetap dimakan, gak masalah. Yang penting sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita kebanyakan makan makanan manis juga, itu kan juga akan meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Sehingga lambat laun ketika gula kita sudah naik juga akan menimbulkan suatu penyakit lagi, penyakit diabetes. Sudah menderita penyakit saraf tersebut, kok juga ditambah dengan suatu penyakit diabetes lagi. Nah, maka hasilnya juga akan berbahaya dari dalam kondisi tubuh kita. Sehingga alangkah baiknya kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut, kalau kita sudah tahu seperti ini, sebaiknya dikurangi, dibatasi supaya tidak berlebihan. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi adalah 7 pantangan makanan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Jadi
setelah kalian tahu 7 pantangan makanan ini, sebaiknya kalian bisa menghindari suatu makanan tersebut atau mengurangi makanan tersebut. Nah, saran yang atau solusi yang dapat saya berikan dalam video kali ini bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut itu, sebaiknya kalian mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, kemudian tinggi protein dan tinggi kalsium. Nah, ini silahkan cari di Google. Kalau saya bahas di sini mungkin videonya terlalu panjang, jadi saya tidak membahasnya. Silahkan di Google, itu banyak sekali yang tinggi karbohidrat. Supaya apa? Supaya tubuh kita, kalau karbohidrat kan membentuk suatu tenaga. Penderita penyakit saraf tersebut itu biasanya sudah terlalu banyak mikir, kemudian lemes, intinya di tubuh kita lemes dan lain sebagainya, itu akan memperburuk. Makanya kita beri asupan tinggi karbohidrat supaya terjadi tenaga. Kemudian tinggi protein. Tinggi protein ini supaya untuk memperbarui sel-sel yang rusak, mempercepat proses penyembuhan. Dan tinggi kalsium. Tinggi kalsium ini untuk menguatkan suatu tulang, terutama tulang belakang, sehingga ketika hal tersebut sudah terpenuhi, maka lambat laun juga akan mempercepat proses penyembuhan. Nah, silahkan cari di Google 3 hal tersebut teman-teman, banyak sekali. Sekarang informasi di luar sana juga banyak sekali. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, jadi kita langsung lanjut ke pantangan minuman bagi penderita penyakit saraf tersebut. Oke teman-teman, setelah tadi saya membahas terkait dengan pantangan makanan, saya di sini juga akan membahas terkait dengan pantangan minuman bagi penderita penyakit saraf tersebut. Nah, pantangan minuman atau minuman yang harus kalian hindari sebagai penderita penyakit saraf tersebut, yang pertama itu adalah minuman yang bersoda atau beralkohol. Nah, banyak sekali teman-teman, contohnya di sini saya tidak menyebut merek, tapi teman-teman juga di luar sana banyak menemukan makanan minuman yang bersoda, minuman yang beralkohol. Itu sebaiknya dikurangi terlebih dahulu, karena ketika kita terus-terusan minum juga, itu juga akan memperburuk kondisi kita, juga akan memperparah atau mengakibatkan penyakit dalam organ tubuh kita. Biasanya yang terserang ketika banyak minum alkohol, banyak minum minuman yang intinya bersoda, itu yang terkena adalah organ ginjal. Makanya jangan sering-sering, apalagi kita penderita penyakit saraf tersebut itu yang biasanya juga minum obat dari dokter. Nah, ketika kita sering minum obat, kemudian kita juga senang minum minuman yang beralkohol seperti itu, nah itu tidak bisa tidak bisa menyatu, pasti akan rusak di dalam tubuh kita obat dengan suatu minuman bersoda atau beralkohol tersebut. Makanya saya di sini menyarankan untuk menguranginya atau membatasi. Boleh diminum, tapi asalkan tidak setiap hari diminum. Selain juga memperburuk kondisi, pastinya akan menyebabkan penyakit saraf tersebut kalian itu semakin hari semakin parah teman-teman. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah minuman yang bisa kalian hindari, adalah minuman berkafein. Nah, minuman berkafein ini contohnya yang mayoritas umum itu adalah kopi. Mungkin teman-teman banyak nih yang sering minum kopi. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi coba dibatasi terlebih dahulu atau dikurangi. Karena kopi ini kan mengandung kafein teman-teman. Kafein ini menyebabkan tubuh kita terjaga, atau intinya kita itu jadi sulit tidur ketika minum kopi. Sedangkan sebagai penderita penyakit saraf tersebut, itu saya menyarankan untuk mempercepat proses penyembuhan, itu teman-teman itu tidur itu minimal 8 jam. Kalau kita minum minuman yang berkafein di sore hari atau di malam hari, tubuh akan terjaga, kemudian tidur kita akan berkurang. Ketika tidur kita berkurang, maka proses penyembuhan ataupun proses penyembuhan peradangan akibat saraf tersebut itu semakin hari semakin lama teman-teman. Jadi sudah tubuhnya lemes, tubuhnya kurang tidur, kurang istirahat, ditambah lagi sering minum minuman yang berkafein, hal tersebut justru akan semakin hari memperburuk.
Makanya sebagai penderita penyakit saraf tersebut itu coba perhatikan pola tidur. Pola tidur kalian itu minimal 8 jam. Jadi mungkin kalian bisa tidur sekitar jam 8, jam 9 itu sudah mulai tidur. Kemudian bangun pagi jam 5, jam 4 untuk melakukan bagi yang Islam sholat subuh dan lain sebagainya. Itu akan memperbaiki kondisi tubuh kita dan memperbaiki psikis kita. Kalau kita jarang untuk istirahat, sering minum hal tersebut, tubuh kita kurang istirahat, itu selain tubuh kita juga lemes, tubuh kita kekurangan istirahat, itu juga otak kita teman-teman. Otak kita ini juga akan dipengaruhi, psikis kita akan terpengaruh. Sehingga kalau kurang tidur itu psikis atau perilaku kita juga akan terpengaruh. Makanya saya sarankan untuk mengurangi minuman tersebut ya teman-teman, supaya juga bisa menjaga kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya yang ketiga ini saya menyarankan atau menghindari minuman yang berpemanis dan berwarna. Nah, banyak sekali di luar sana atau di sekitar kita minuman-minuman yang berpemanis dan berwarna. Nah, itu sebaiknya dikurangi terlebih dahulu. Kalau memang suka ya suka, tetapi sebaiknya kita juga memperhatikan kondisi tubuh kita. Kandungan pemanis, kandungan gula di dalam minuman tersebut itu sangat berbahaya. Dia akan mencetuskan suatu peradangan baru. Kemudian ketika kita kebanyakan, itu organ ginjal kita juga akan rusak. Kemudian setelah organ ginjal rusak juga akan meningkatkan suatu kadar gula darah dalam tubuh kita. Sehingga ketika kadar gula darah dalam tubuh kita meningkat, akan mengakibatkan diabetes. Nah, pasti jadi komplikasi penyakit. Sudah saraf tersebut ditambah komplikasi penyakit. Nah, saran saya ini minuman ini sangat urgent atau sangat bahaya. Jadi sebenarnya orang-orang itu bisa sakit dalam atau organ dalam itu biasanya muncul dari dari suatu minuman. Nah, makanya saran saya sebagai penderita penyakit saraf tersebut itu lebih baik kalian memperhatikan minuman-minuman hal tersebut dikurangi. Nah, Mas, terus kalau nggak boleh sarannya gimana? Nah, solusi atau saran yang bisa saya tawarkan kepada kalian sebaiknya penderita penyakit saraf tersebut itu perbanyak minum air putih. Nah, terlebih nih air putih yang hangat. Nah, saya sarankan daripada kalian minum yang beralkohol, minum berkafein, minum yang berwarna, bermanis, lebih baik perbanyak minum air putih dalam tubuh kita. Karena air putih ini berperan sangat penting dalam mencukupi suatu kandungan air, kandungan air di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita banyak minum air putih, terutama minum air hangat teman-teman. Nah, air hangat ini akan memfreshkan kondisi tubuh kita, memfreshkan suatu tulang belakang, mempercepat proses penyembuhan dari peradangan tersebut. Sehingga ketika kalian rutin minum air putih hangat, itu akan mempercepat proses penyembuhan saraf tersebut. Nah, air putih ini juga tidak mahal, tidak sulit didapatkan, di rumah pasti ada. Nah, sebagai penderita penyakit saraf tersebut, kalau daripada kita minum minuman hal yang tidak enak atau tidak wajar seperti itu, lebih baik kita perbanyak minum air putih teman-teman, supaya kondisi kita semakin hari semakin membaik. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, itu adalah suatu pantangan makanan dan minuman bagi penderita penyakit saraf tersebut. Ini adalah suatu edukasi yang saya berikan kepada kalian supaya kalian bisa membedakan mana nih makanan dan minuman yang bisa saya konsumsi dan mana nih makanan dan minuman yang bisa saya hindari. Mudah-mudahan dengan video kali ini dapat mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada kalian. Jangan lupa dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang penderita penyakit saraf tersebut, supaya dia juga bisa sadar diri dan bisa mempercepat proses penyembuhan penyakit saraf tersebut.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan juga dapat mengedukasi kalian, dan saya doakan mudah-mudahan kalian yang menonton video ini bisa cepat sembuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.